Kembali lagi di podcast kampus, semua realita ada di sini. Baiklah, pada edisi kali ini dengan judul menjadi aktivis kampus, di sini kita udah ada dua bintang tamu yang keren-keren guys. Nah, ada Kak Caca dan Kak Billy. Boleh untuk Kak Caca dan Kak Billy untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Salsabila Rida Putri Wijaya, biasa dipanggil Caca atau Salsa juga boleh. Oke, lanjut saya nih. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, saya Billy Sumantri, biasa dipanggil Billy dari jurusan Administrasi Publik 2019. Wah, ini kita kedatangan dua tamu dari dua fakultas yang berbeda ya guys ya. Kak Caca, kalau boleh tahu sekarang nih aktif di organisasinya apa aja ya Kak? Kalau sekarang aktifnya itu di UKM, kalau di UKM universitasnya itu di UKM Debat KBM Universitas Bengkulu, kemudian juga aktif sebagai pengurus BEM FMIPA dan juga sebagai pengurus HIMA. Wah, kalau boleh tahu di UKM tuh posisi jabatannya jadi apa tuh Kak? Tuh, Alhamdulillah terjebak sebagai Ketua Umum UKM Debat KBM Undip 2023. Keren. Untuk Kak Billy sendiri sekarang sedang aktif di organisasi apa? Kalau di dalam kampus lagi di DPM FISIP KBM Unip, kemudian tahun kemarin juga di BEM, dan kalau di luar di HYPE ya, di Human Initiative, itu yang di luar. Di DPM-nya sebagai apa kalau boleh tahu Kak? Di DPM sekarang masih menjadi ketua, sebentar lagi pensiun ya. Doakan saja biar cepat pensiun itu. Dan kemudian kalau di BEM kemarin di bagian kasrat, dan di HYPE itu anggota karena sudah berlalu ke pengurusannya gitu. Wah, keren banget ya guys. Kita kedatangan kedua ketua dari dua organisasi yang sangat berbeda dan sangat berpengaruh di Universitas Bengkulu. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih aktif di organisasi Kakak yang sekarang itu? Boleh Kak Caca duluan? Oke, kalau untuk UKM Debat itu udah aktifnya dari maba ya, dari angkatan 2020 waktu udah oprek itu udah daftar. Jadi sekitar udah 6 semester di UKM. Nah, terus kalau untuk di BEM nih, di BEM itu sendiri daftarnya dari periode kemarin di tahun 2022. Kalau untuk di Himanya juga aktifnya dari tahun kemarin. Ternyata udah lama ya menjadi seorang aktivis yang sangat gemar berorganisasi di kampus. Lumayan. Kalau Kak Billy sendiri bagaimana? Aktif di DPM atau gimana? Di organisasi Kakak yang sekarang, di DPM dan organisasi lain yang sedang aktif. Ya, kalau di DPM baru 1 tahun ke belakang ya, 6 bulan lah. Karena memang di DPM itu kan perwakilan mahasiswa. Jadi sebelum itu saya memang aktif di UKM Debat terlebih dahulu, kemudian aktif juga di IMC, kemudian di Human Initiative tadi. Nah, kemudian kan untuknya di DPM itu harus aktif organisasi dan sebagainya, sehingga saya gunakan keaktifan organisasi sejak awal masuk itu untuk mendaftar di DPM pada bulan Agustus kemarin. Wah, ternyata dua-duanya ini sama-sama orang yang beraktif dalam organisasi sejak awal menjadi mahasiswa teman-teman. Keren banget memang ya. Nah, Kak, kenapa sih kakak itu memilih untuk aktif menjadi seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampus? Boleh Kak Billy duluan? Kalau aktif ya, sebenarnya kalau dari awal nggak minat ya untuk ikut organisasi karena ya mau fokus kuliah. Tapi karena kebetulan jarak kuliah sama rumah itu lumayan jauh, sekitar 45 menit, sehingga saya malas bolak-balik kalau hanya untuk satu mata kuliah saja. Sehingga untuk mengisi waktu kosongan itu saya ikuti organisasi, dan sekarang ya malah menikmati aja gitu kehidupan organisasi, dan pengennya secepat pensiun karena ingin lulus juga gitu ya. Wah, sangat out of box banget ya alasannya, cuma karena nggak mau mager dan atau ngosong berada di kampus kalau nggak ada kelas. Kalau Kak Caca gimana? Kalau aku sendiri pertama itu kalau untuk UKM Debat karena meneruskan juga sebelumnya kan di SMA itu udah ikut ekskul debat juga kan, jadi sayang aja kalau misalnya nggak dilanjutin. Nah, terus kalau untuk BEM dan HIMA sendiri mungkin beda dengan Kak Billy ya, karena di prodi saya sendiri juga bukan yang ngosong, dalam satu hari mungkin bisa ada 4 atau 5 matkul. Nah, jadi tuh nggak tahu kenapa terjun ke BEM dan HIMA, tapi kayak pengen coba aja kan, sayang kalau misalnya selagi kita masih jadi mahasiswa kan masih ada privilege bisa ikut BEM dan HIMA ya, kalau misalnya udah tamat itu nggak bisa lagi. Jadi pengen memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa aja kayak. Oh, berarti ingin banyak mencari pengalaman gitu ya selama berkuliah gitu. Keren. Selanjutnya
terakhir nih Kak, terakhir ya, biar kita nggak terlalu panjang, jadi nggak terlalu bosen dengerin podcastnya. Gimana sih cara gabung ke dalam organisasi yang ada di kampus, khususnya organisasi yang kakak-kakak ikuti? Boleh dari Kak Caca duluan? Cara gabung ya, kalau misalnya di UKM itu cara gabungnya itu setiap perekrutan mahasiswa baru, kayak setiap awal semester lah, misalnya ada angkatan baru, nah itu tuh pasti ada opreknya. Nah jadi silahkan kalian ikutin di IG UKM Debat Universitas Bengkulu, itu nanti info untuk opreknya pasti di-upload di sana. Nah terus juga kalau untuk BEM dan HIMA itu juga sama, pasti nanti ada opreknya, setiap berganti kepengurusannya nanti ada opreknya. Gitu. Oke guys, jadi silahkan cari IG UKM Debat Universitas Bengkulu ya untuk kepoin informasinya. Dan untuk Kak Billy tadi katanya mau cepat-cepat pensiun nih dari dunia organisasi kampus. Nah, gimana sih cara ikut DPM dan organisasi lainnya biar banyak tuh penerus-penerus kakak yang lain gitu kan? Oke, kalau untuk DPM sendiri kan pakainya sistem perwakilan kan. Jadi di setiap HIMA dan UKM itu harus sebenarnya mewakilkan salah satu atau dua orang ya untuk menjadi DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa di PISIP khususnya. Sehingga tapi sebelum itu harus aktif terlebih dahulu di organisasi lain. Nggak bisa orang-orang yang misalnya kupu-kupu tiba-tiba masuk ke DPM dan sebagainya, itu nggak bisa. Mereka setidaknya harus aktif dulu organisasi selama 1 tahun di HIMA atau UKM, kemudian mencalonkan diri kepada KPU dan KPU ya nantinya, karena itu melalui Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya itu kalau memang berlebih kapasitasnya di setiap HIMA atau UKM, maka akan dipemirakan. Tapi kalau tidak, maka akan langsung diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPM gitu. Nah, jadi gitu guys cara-cara untuk menjadi DPM di universitas. Jadi kalau kalian yang masih mahasiswa baru, boleh tuh cari banyak pengalaman dengan ikut UKM seperti UKM Debat dan UKM lainnya, agar nantinya bisa dipilih menjadi DPM di universitas atau di fakultas masing-masing. Oke, kayaknya cukup segitu aja ya podcast kita kali ini. Nanti akan disambung dengan judul-judul podcast yang lain yang lebih seru dan lebih asik. Terima kasih untuk Kak Caca dan Kak Willy udah ngeluangin waktu dan sharing informasi. Semoga organisasinya berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga pensiunnya bisa berjalan dengan baik ya Kak ya. Nah guys, itu tadi podcast menjadi aktivis kampus. Nantikan podcast kampus lainnya. Bye bye and see you.